Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Kamida. Saya dari SMK Sultan Fatah, Kota Salatiga. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Hadirin yang dirahmati Allah, kurang lebih 20 tahun yang lalu, almarhum Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Isaki di Pondok Pesantren Al-Fitrah Surabaya menyampaikan sebuah kalimat sederhana tetapi memiliki makna yang cukup dalam. Ro'a mungkaran ma'rufan wa ma'rufan mungkaran. Hal yang buruk terlihat baik, tetapi hal yang baik terlihat buruk. Di zaman yang sudah banyak kerusakan ini, tentu dawuh tersebut semakin terbukti. Seperti contoh pertama, seseorang mengaku bahwa dirinya adalah seorang pemuka agama, tetapi ajaran yang diajarkannya melenceng dari agama aslinya. Kedua, sebuah komunitas atau kelompok masyarakat memiliki opini bahwa mereka adalah yang paling benar. Kejadian ini sangat keliru. Jelas karena dapat menyebabkan banyak sekali perpecahan. Banyak hal yang benar tetapi disalahkan, tetapi hal yang salah justru dibenarkan. Mari sama-sama kita lihat lingkungan sekitar kita. Sudah banyak, bukan? Sebagian ulama berpandangan bahwa ini merupakan salah satu tanda akhir zaman. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa pada akhir zaman akan datang kepadamu pembohong-pembohong besar. Mereka akan membawa berita yang belum pernah kamu dengar sebelumnya dan belum didengar oleh bapakmu sebelumnya. Maka dari itu, jauhkanlah diri kalian dari mereka, agar mereka tidak bisa menyesatkanmu dan memfitnahmu. Hadis riwayat Muslim. Di era globalisasi, tentu semua berkembang begitu cepat. Entah itu teknologi, informasi, cara hidup, cara pandang, gaya hidup, dan lain sebagainya. Semakin mudah informasi yang kita dapat, maka tidak semakin kecil pula kemungkinan informasi tadi mengandung berita palsu atau hoax. Seperti contoh, seseorang yang awalnya biasa-biasa saja, tetapi dia tiba-tiba muncul menjadi seorang ustadz, seorang ulama, seorang habib, seorang syekh, dan lain sebagainya. Padahal tanpa jelas labeling yang dia gunakan hanya untuk menarik simpatik masyarakat. Hal ini merupakan pengulangan sejarah dan pembuktian hadis Rasulullah dan Khulafaur Rasyidin. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dari sekelompok orang ini, orang-orang yang seperti Zulkhuwaisirah dari Bani Tamim Al-Najdi, akan muncul orang-orang yang pandai membaca Al-Quran, tetapi tidak sampai melewati batas kerongkongan mereka. Bahkan mereka membunuh orang-orang muslim dan kembali menyembah berhala. Mereka keluar dari Islam seperti anak panah yang meluncur dari busurnya. Seandainya aku masih mendapati mereka, akan kumusnahkan mereka seperti musnahnya kaum. Hadis riwayat Muslim nomor 1762. Kalimat mereka membaca Al-Quran tetapi tidak sampai kerongkongan merupakan kalimat majas. Artinya mereka membaca Al-Quran tetapi tidak dijadikan oleh mereka akhlak yang mulia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, akan muncul kaum dari orangmu, mereka pandai membaca Al-Quran, bahkan bacaan kalian tidak ada apa-apanya dibandingkan bacaan mereka. Sholat kalian tidak ada apa-apanya dibandingkan sholat mereka, dan juga puasa kalian dibandingkan puasa mereka. Mereka berpikir bahwa Al-Quran adalah hujah bagi mereka, padahal aslinya Al-Quran adalah bencana bagi mereka. Mereka keluar dari Islam, artinya anak panah meluncur dari busurnya. Hadis riwayat Muslim nomor 1773. Begitu pula kalimat mereka sholat tetapi tidak sampai melewati kerongkongan memiliki arti mereka sholat tetapi sholat mereka tidak mencegah kegiatan keji dan mungkar mereka. Dan sholat mereka tidak mengubah akhlak mereka menjadi akhlakul karimah. Banyak sekali momentum ditemukannya penghalalan cara agar mendapatkan simpatik dari masyarakat.
Dari narasi pengulangan sejarah yang terulang untuk berpikir jernih, muhasabah diri tentang akibat dari sikap menjamurnya kullu hizbin bima ladaihim farihun. Jika setiap kelompok merasa dirinya yang paling benar, merasa dirinya sendiri, lantas bagaimana nasib masyarakat, bangsa, dan negara ke depan? Bagaimana kita bisa menciptakan rasa persaudaraan antar sesama muslim, sesama bangsa yang hidup dalam satu negara? Salah satu jawabannya adalah akhlakul karimah. Almarhum Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Isaki mengatakan, ada teman yang bisa mengingatkan dan dekat dengan Allah. Orang yang dapat menemukan rasa indahnya dekat dan ingat terhadap Allah pasti akan menunjukkan perilaku akhlak yang mulia. Akhlak yang mulia akan muncul dari jiwa yang bersih. Karena proses pengamalan ajaran agama Islam akan membawa mereka kepada uswatun hasanah dan dapat menjadikan mereka sebagai penyujuk bagi makhluk-makhluk di sekelilingnya. Jadi dapat disimpulkan bahwa menjadi pribadi yang baik adalah keinginan setiap orang. Beragama dengan kafah adalah tugas semua hamba. Menjadikan dunia dan akhirat adalah tujuan semuanya. Untuk mencapai dan mewujudkannya secara tuntunan Rasulullah perlu dasar pemahaman dan pengamalan dari dalam, sehingga menemukan rasa dekat dan ingat kepada Allah. Pancaran rasa itu adalah jati diri dari akhlakul karimah yang tidak hanya pada makam Islam, iman, tetapi istiqomah pada keisanan. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.